Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu dipahami terkait eh, persamaan-persamaan kutub ini. Ya, yang pertama adalah bahwasannya ada persamaan yang simetri terhadap sumbu kutub. Lalu ada juga persamaan yang simetri terhadap sumbu Y. Lalu simetri juga terhadap titik kutub. Nah, kita lihat. Kalau dia simetri terhadap sumbu kutub, itu berarti eh, nilai theta ini meskipun kita ganti dengan min theta, dia akan menghasilkan persamaan yang sama. Ya, kalau dia theta dan min theta itu akan menghasilkan persamaan yang sama atau R-nya jadi sama. Jadi di sini salah satu contohnya adalah R sama dengan 1 min cos theta. Ya, karena cos ini adalah fungsi genap atau dia simetris terhadap sumbu Y gitu ya. Kalau di koordinat kartesius, maka dibentuk di polarnya bentuknya jadi seperti ini. Ya, karena cos min theta kan sama dengan cos theta. Nah, ini adalah bentuk contoh grafiknya. Kemudian kalau simetri terhadap sumbu Y, itu artinya kalau theta ini kita ganti dengan pi min theta, hasilnya akan sama. Ya, hasilnya akan sama. Persamaannya nggak akan berubah. Ya, contohnya adalah ini. R sama dengan 2 tambah 2 sin theta. Nah, kalau tetanya kita ganti dengan pi kurang theta, maka hasilnya akan tetap 2 tambah 2 sin theta. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan dia ternyata bentuknya seperti ini. Unik ya. Ini adalah simetris terhadap sumbu kutub yang ini ya, atau perpanjangannya. Kemudian ini simetris terhadap sumbu Y atau perpanjangannya. Nah, kemudian kalau dia simetris terhadap titik kutub, itu berarti R-nya yang berubah. Nah, ini beberapa contoh-contoh persamaan kutub istimewa dan beserta grafiknya. Yang pertama yang kita sebut sebagai limason, yaitu R sama dengan A plus minus B cos theta atau R sama dengan A plus minus B sin theta. Nggak ada yang bermasalah, paling cuma arahnya saja. Nah, ini kalau jika A sama dengan B, maka grafiknya akan kita sebut sebagai kardioda. Ya, kalau A tidak sama dengan B, secara umum namanya limason. Tapi kalau A sama dengan B, kita akan sebut dengan kardioda. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau grafiknya A kurang dari B, maka bentuknya jadi seperti ini. Ya, ada semacam apa ya, lingkaran juga di dalam lingkaran besarnya. Tapi kalau A sama dengan B, menjadi seperti ini ya, agak-agak mirip hati bentuknya. Lalu kalau A lebih dari B, dia mulai agak merata di ujung sini. Ya, agak merata. Sedangkan kalau bentuknya adalah R kuadrat sama dengan plus minus A cos 2 theta, atau juga R kuadrat sama dengan plus minus A sin theta, maka di sini dia akan, untuk A-nya tentu saja yang positif ya. Karena ini kan ada plus minus. Jadi ini A yang bernilai positif. Maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Ya. Sorry. Lemniscat itu, oh saya lupa memasukkan gambarnya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti itu. Ini lemniscat. Ya, contoh lainnya adalah mawar atau rose. Nah, di sini sebenarnya ini cuma yang punya 4 kelopak, bisa banyak sebenarnya tergantung n-nya, ya. Tergantung n-nya. Nah, di sini bentuknya apa? R sama dengan A cos n theta atau R sama dengan A dikali sin n theta. Dengan A ini adalah satu bilangan konstan. Nah, bentuk lain yaitu bentuk spiral yang bentuknya seperti ini. Ini persamaannya adalah R sama dengan A theta. Lalu bagian lainnya yaitu terkait tentang perpotongan kurva-kurva dalam koordinat kutub. Ya, di terkait dengan titik potong, ya, kalau kita mengingat kembali apa yang kita lakukan untuk mencari titik potong di koordinat kartesius, yang kita lakukan adalah kita menyelesaikan keduanya secara bersamaan, atau kita samakan dua persamaan, kemudian kita selesaikan, kita cari solusinya. Biasanya seperti itu. Lalu kalau dia dapat satu titik, katakanlah X,
maka X-nya disubstitusikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan Y-nya. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau koordinat kutub ya bisa seperti itu. Namun eh, perlu diingat bahwasanya suatu titik di koordinat kutub itu dapat direpresentasikan dengan banyak hal. Ya, dapat direpresentasikan dengan banyak hal. Makanya perlu untuk memeriksa kembali dengan melihat kurva atau sketsa kurvanya. Ya. Contohnya di contoh ini kita lihat bahwa tentukan koordinat titik-titik potong antara lingkaran dengan persamaan kutub R sama dengan ya antara lingkaran dengan persamaan garis. Ya. Yaitu di sini lingkaran persamaan kutubnya R sama dengan persamaan kutub dari lingkarannya adalah R sama dengan 4 cos theta dan persamaan garisnya adalah theta sama dengan pi per 3. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Nah, namun kalau kita langsung memasukkan saja ya, kalau kita masukkan R sama dengan ya kita samakan berarti kan ini theta sama dengan pi per 3 kita bisa substitusikan ke R. Jadi R sama dengan 4 cos pi per 3. 4 cos pi per 3 itu pi per 3 60 ya. Berarti 1/2 ya. R-nya sama dengan 1/2 gitu ya. Sorry, ya R-nya sama dengan 2. Jadi karena ini 4 dikali 1/2 yaitu sama dengan 2. R-nya sama dengan 2. Nah, kalau yang berpotongan di sini ini baru 1 yaitu 2, pi per 3. Tapi kalau kita lihat gambarnya dia berpotongan sebenarnya 2 kali gitu ya. Di 2, pi per 3 dan di 0,0 ya. Di 0,0 di 0, pi per 3, 0, pi per 2, 0, pi banyak. Ya, kalau dari gambar. Tapi kalau 0,0 tentu tidak. Kenapa? Kalau kita masukkan ya, R sama dengan 0, maka kita akan dapatkan 4 cos theta sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Di mana? Apakah ketika ya di sini berarti kan cos theta sama dengan 0. Berarti kan cos itu harusnya adalah ketika apa namanya? Ketika tetanya itu adalah kelipatan pi per 2 ya. Oh enggak, 0 pi gitu ya. Cos 0 0 ya. Tapi cos pi juga ya cos pi juga 0. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, garis atau persamaan kutub di 0,0 ini tidak ya kalau kita masukkan R sama dengan 0, cosnya 0, cos 0 itu kan 1 ya. Sorry, ini cosnya bukan 0 ya, cos pi per 2 ya. Ini cos pi per 2. Nah, kalau ini kita pakai 0,0 ya, tentu tidak masuk. Kenapa? Karena 0 sama dengan kalau kita masukkan ke persamaan kutub ya, 0 sama dengan 4 cos 0 itu sama dengan 0 sama dengan 4. Tentu ini nggak benar. Gitu ya. Kalau di garis kita masukkan tetanya 0, masa 0 sama dengan pi per 3? Kan juga nggak bisa. Ya nggak? Nah, kemudian kalau kita masukkan tetanya adalah pi per 3, dia memenuhi persamaan garis. Tapi tidak memenuhi persamaan lingkarannya. Ya. Kalau misalnya kita masukkan pi-nya adalah tetanya adalah pi per 2, dia memenuhi persamaan kutub, persamaan lingkaran, tapi tidak memenuhi persamaan garis. Ya. Tapi kedua-duanya adalah titik yang sama.
Oleh karena itu, ya kita perlu melihat gitu ya, melihat siapa tahu ada satu titik yang benar-benar ada gitu ya. Ya, jadi di sini 0,0 tidak memenuhi di keduanya. Kalau di garis itu ada 0, pi per 3 ya. 0, pi per 3 itu di sini juga. Kemudian ini di garis. Kalau di lingkaran 0, pi per 2. Ini di lingkaran. Ya, dia terpisah. Meskipun itu titiknya sama. Nah, jadi kita perlu sedikit lebih detail ya di sana. Nah, contoh lainnya kalau kita punya dua buah kardioda, yaitu R sama dengan 1 tambah cos theta dan R sama dengan 1 kurang sin theta. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini titik potongnya kan kelihatannya banyak gitu ya. Di 0,0, kemudian di sini, ada lagi di sini gitu ya. Jadi banyak kalau dari gambarnya. Tapi perlu diperhatikan, perlu dikerjakan gitu ya untuk melihat apakah benar-benar sama. Ya. Kalau kita samakan berarti kan ini 1 tambah cos theta sama dengan 1 min sin theta, atau cos theta sama dengan min sin theta, atau sin theta min sin theta per cos theta sama dengan 1, atau kita bisa tulis tangen theta sama dengan min 1. Nah, kapan ini terjadi? Gitu ya. Kapan ini terjadi? Oh, ternyata dia terjadi ketika pi-nya tetanya, ketika tetanya itu sama dengan 3 pi per 4 atau theta sama dengan 7 per 4 pi. Nah, ini kalau kita masukkan ya, kita substitusikan ini ke dalam persamaan kardiodanya. Kalau tetanya, oh ya, theta sama ini theta ya. Ini 1 tambah cos theta, 1 kurang sin theta itu ya. Kalau tetanya adalah 3 pi per 4, maka hasilnya adalah 3 pi. Ini adalah 1, bentar. Ini 1 tambah cos 3 pi per 4 itu, ya kita cari aja lah ya di Google gitu ya. Cos biar jelas-jelas. Mana ya? Cos pi. Nah, ini cos 3 pi per 4 itu adalah negatif akar 2 per 2. Atau ya ini berarti dia negatif 1 dikurang 1/2 akar 2. Dan ini berarti 1 tambah, kalau sinnya adalah 1 tambah 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Sorry, dia jadi kurang juga ya. Karena ini negatif. 1 dikurang ini. Kemudian untuk pi-nya adalah 7 per 4 pi. Ternyata hasilnya 7 per 4 itu 2 pi. Sorry, 7 per 4. 7 per 4, 3 per 4 juga ya. Sama saja. Ya, sama saja. Pi ditambah 3 per 4. Ya, 7 per 4. Pi itu kan sama dengan pi tambah
3pi per 4. Ya. Ini menjadi 1 tambah 1/2 akar 2. Ini juga 1 tambah 1/2 akar 2. Nah, karena hasilnya seperti ini, ya, maka kita bisa melihat bahwasanya titik potongnya, karena dia berlaku keduanya ya. Kita bisa lihat di sini nilainya sama. Ya, nilainya sama, ini juga nilainya sama. Berarti titik potongnya adalah 1 ditambah 1/2 akar 2. Ini untuk tetanya adalah 7/4pi. Dan ya 1 dikurang 1/2 akar 2 untuk tetanya adalah 3/4pi. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya rasa itu saja, dan ini untuk latihan. Coba dikerjakan 3 soal ini, nanti kan akan kita diskusikan di kelas. Dan ya, kita akan lihat terkait materi ini, ya. Kalau ada pertanyaan nanti didiskusikan saja di kelas. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.